Halo sahabat movie, kembali lagi di Kamar Sinema. Kali ini saya akan mereview satu film kisah nyata yang bergenre biografi. Film ini berjudul Lion of the Desert, yang dirilis pada tahun 1981. Film ini menceritakan tentang perjuangan pahlawan Libya dalam melawan penjajahan rezim fasisme Italia. Beragam strategi penyerangannya mampu melawan tank dan serangan mutakhir dari Italia. Meskipun pemberontak hanya menggunakan kuda dan senjata seadanya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja pasang headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik, dan inilah dia film Lion of the Desert. Di abad ke-20, hampir seluruh negara mengalami berbagai serangan konflik. Peperangan terjadi di mana-mana demi memperluasnya kekuasaan. Salah satunya adalah negara Italia. Negara besar ini terus berusaha menjajah negara-negara yang lemah, termasuk Libya menjadi target utamanya. Namun tentu saja, suku Badui Libya tidak tunduk begitu saja dan terus melawan serangan para tentara Italia. Lalu pada tahun 1922, di awal era kediktatoran, Benito Mussolini memerintahkan seluruh pasukan fasismenya untuk segera menguasai Libya. Sampai akhirnya pada tahun 1929, yaitu 20 tahun masa penjajahan, Mussolini sangat geram karena selama peperangan tidak membuahkan hasil yang berarti. Itu semua karena sang pemimpin Libya yang bernama Omar Mukhtar, yang selalu berhasil melawan para tentara Italia bersama pasukan-pasukan Baduinya. Maka dari itu, Mussolini memerintahkan misi khusus ke Jenderal Graziani yang terkenal kejam dan haus dengan darah untuk memimpin para pasukan dan membawa Omar Mukhtar ke hadapannya. Seorang kakek tua yang sehari-harinya bekerja sebagai guru ngaji, dan dia dijuluki sebagai singa padang pasir. Di sebuah desa kecil, Omar sedang mengajar ngaji para anak-anak di sana. Omar pun bertanya kepada anak-anak di sana, mengapa setiap awal membaca Al-Quran atau memulai segala sesuatu harus membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salah satu anak mengatakan, karena salah satu nama Allah adalah Rahmat. Dan ada lagi yang mengatakan karena Allah yang membuat manusia dapat berbicara. Omar mengatakan, ya, itu semua benar. Lalu ia menjelaskan secara sederhana bahwa Allah lah yang memberikan keseimbangan. Tanpa keseimbangan maka semuanya akan jatuh. Tak lama setelah itu, Omar pun mengizinkan anak-anak untuk menyaksikan pertunjukan yang baru sampai ke desa mereka. Setelah itu, Omar didatangi para pejuang lainnya yang bernama Abu Matari dan Salim. Mereka memberikan informasi bahwa pasukan Italia telah melantik gubernur baru, yaitu Jenderal Graziani, yang sekarang sedang melakukan acara pengangkatan. Mendengar itu, Omar pun segera menyusun strategi penyerangan untuk melawan Graziani dan pasukannya. Sedangkan di Benghazi, Graziani yang baru datang dari Roma, Italia, disambut dengan sangat meriah, lalu bertemu dengan para perwira pasukan, yaitu Kolonel Sarsani dan Mayor Tomeli. Signore Tomeli, Colonel Sarsani. Dio Dece, make friends with the Bedouins. Di pesta tersebut juga dihadiri Syarif Al-Garyani, yaitu teman dekat Omar Mukhtar, yang ternyata seorang yang berkhianat, yang lebih memihak kepada penjajah Italia. Graziani pun bertanya bagaimana cara membuat Omar Mukhtar menyerah. Namun Al-Garyani juga tidak tahu, karena Omar adalah orang yang keras kepala dan selalu menolak untuk menyerah. Al-Garyani pun siap membantu pasukan Italia apapun yang mereka butuhkan. Lalu tak lama kemudian, Graziani mendapatkan laporan bahwa 20 tentara Italia telah tewas dan 50 lainnya luka-luka karena melawan pemberontak di bawah arahan Omar. Hal itu membuat Graziani sangat emosi karena pasukannya terus berkurang.
Dan tidak ada yang tahu sosok kakek tua yang bernama Omar Mukhtar ini. Lalu Mayor Tomeli diperintahkan untuk mencari keberadaan Omar, untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya perdamaian. There could be anywhere. Tonight, no peace. Keesokan harinya, Tomeli dan pasukannya langsung berangkat menuju ke desa. Seluruh wanita bergegas bersembunyi. Setelah para laki-laki dikumpulkan di sebuah lapangan terbuka, beberapa pria muda dipilih untuk dipekerjakan sebagai pekerja rodi, sekaligus bertujuan untuk mengurangi pasukan tempurnya Omar. Lalu persediaan makan mereka juga dibakar habis. Untuk memberikan peringatan kepada Omar dan pejuang lainnya, Tomeli membunuh seorang pria dan juga menculik adiknya yang bernama Aisyah. Meskipun Salim berusaha menghentikannya, namun tidak ada belas kasihan sedikit pun bagi mereka. Dan siapapun yang berusaha melawan, maka akan langsung dibunuh saat itu juga. Betapa terpukulnya hati seorang ibu yang bernama Mabrukah, karena putranya telah dibunuh dan anak gadisnya diculik, bahkan jilbabnya sampai dilepas. Anaknya yang lain bernama Ismail pun tak terima atas perlakuan tentara Itali yang telah menculik dan membunuh kedua adiknya. Lalu ia memutuskan untuk menyusul pasukan Omar yang berada di tengah gurun. Sesampainya di sana, Ismail bergabung dengan pasukan Omar yang bersiap melawan pasukan Tomeli yang sebentar lagi akan melintas. Dengan cara memancing menggunakan jejak kuda, lalu para pasukan Tomeli pun mengikuti jejak kuda tersebut. Tanpa disadari, akhirnya mereka digiring ke lokasi yang sudah dipenuhi oleh pasukan Libya yang bersembunyi di lubang-lubang dan menyerang secara mendadak. Dalam sekejap, seluruh pasukan Itali disapu bersih termasuk Mayor Tomeli, dan semua senjata mereka langsung dijarah. Tak lama setelah itu datanglah Letnan Sandrini tanpa perlawanan. Dan dengan bijaknya Omar tidak membunuh Sandrini karena dia tidak melakukan perlawanan. Dan prinsip tersebut yang dipegang oleh Omar. Bahkan dia mengembalikan bendera Italia untuk dikembalikan kepada Jenderal Graziani karena itu bukan miliknya. Letnan Sandrini pun hanya terdiam dan mulai mengagumi sosok Omar Mukhtar. Tell your general it does not belong. Sesampainya di desa, Omar dan pejuangnya pun disambut meriah karena lagi-lagi telah mengalahkan banyaknya pasukan musuh. Walaupun tak sedikit juga orang-orang di desanya menjadi korban atas kekejaman tentara Itali. Salah satunya ayah dan juga suami dari seorang wanita, dan ia juga memiliki anak yang bernama Ali. Sedangkan di markas, Graziani yang sudah semakin muak dan berniat membawa para tahanan Libya ke kamp konsentrasi yang memiliki penjagaan ketat. Kemudian sumur-sumur mereka diracuni, pepohonan, kebun dan tempat tinggal mereka dibakar habis-habisan. Dengan harapan agar Omar dan para pemberontak lainnya akan menyerah dan pergi meninggalkan tanah Libya. Dan kali ini giliran Kolonel Sarsani yang mendatangi desa. Dan dengan kejamnya Sarsani membunuh beberapa pria secara acak. Lalu sesuai perintah atasan, seluruh tempat tinggal mereka dibakar habis dan sebagian dari mereka dikirim ke kamp konsentrasi khusus milik Itali. Betapa terkejutnya Omar melihat semua penduduk dan desanya telah dibakar dan tidak ada satupun orang yang terlihat. Disinilah Omar sangat kecewa dengan sikap Itali yang sudah banyak melanggar peraturan Konvensi Jeneva yang telah menyerang warga sipil. Konvensi Jeneva sendiri adalah hak-hak dasar dan perlindungan warga sipil di sekitar zona perang. Namun Omar tidak takut dan gentar sedikit pun. Ia pun tidak akan pernah menyerah mempertahankan tanah kelahirannya.
Mereka pun langsung melawan pasukan musuh yang sedang membawa para tawanan Libya. Hingga para tawanan pun memberontak pasukan musuh. Sampai akhirnya mereka berhasil menghabiskan tentara Italia. Sayangnya, kebahagiaan mereka pun tak berangsur lama. Pasukan Italia kembali datang dengan persenjataan yaitu Lancia Alwanzi dan membantai banyak orang Libya. You have a chance to get away. Take it. Ketika pejuang berusaha melarikan diri, Omar Mukhtar terjatuh dari kudanya dan pejuang muda bernama Ismail rela memberikan kudanya untuk Omar. Dia rela membiarkan dirinya ditangkap oleh pasukan penjajah demi menyelamatkan Omar. Seluruh penduduk Libya kembali ditangkap dan digiring ke kamp khusus. Sedangkan Ismail yang dibawa ke markas disiksa habis-habisan dan naasnya Graziani langsung memerintahkan anak buahnya untuk menggantung Ismail besok pagi. Setelah itu Graziani memerintahkan Kolonel Diodeci yang pandai bernegosiasi untuk melakukan pembicaraan perdamaian pada Omar. Omar yang terbuka dengan dialog pun menemui Diodeci. Terlihat sosok Diodeci adalah kolonel yang berhati lembut dan menaruh hormat kepada sang pemberontak, yaitu Omar yang dijulukinya sebagai singa tua. Assalamualaikum. Yes, sir. Di pembicaraannya itu, Omar menginginkan sekolah-sekolah muslim kembali dibuka, meminta tentara dan parlemen sendiri, juga semua wilayah yang dirampas diserahkan kembali. Sedangkan di pihak Italia menuntut diantaranya, yang pertama, seluruh pasukan Omar harus di bawah pengawasan Italia. Kedua, pemerintah Italia juga berhak menghukum siapa saja yang melakukan kejahatan. Dan yang ketiga, Italia akan menggaji seluruh pasukan Libya setiap bulannya. Dan yang spesial buat Omar, akan diberikan gaji pensiunan yang cukup besar setiap bulan dan rumah yang sangat nyaman untuknya. Omar pun tersenyum mendengar itu dan mengatakan bahwa semua janji itu tidak penting untuk dirinya. Ia hanya ingin mempertahankan tanah kelahirannya. Omar yang merasa direndahkan karena berusaha disogok, akhirnya menyadari bahwa Jenderal Graziani tidak menginginkan perdamaian, melainkan pembicaraan ini hanya untuk mengulur-ngulur waktu agar Italia dapat mempersiapkan banyak pasukan untuk menaklukkan Libya. Mereka semua akhirnya tahu betapa cerdasnya singa tua Omar Mukhtar ini. Dan seorang komisaris berusaha mengancam bahwa perang mengerikan akan segera terjadi. Namun Omar tak gentar sedikit pun, karena sudah 20 tahun lamanya Allah selalu melindungi mereka dan akan terus seperti itu hingga ajal menjemputnya. He wanted peace. All it was time. He is going to. With the help of God. From immediate and terrible war. Victor can ride against tomorrow. Ternyata benar dugaan Omar. Graziani sudah mendatangkan banyak pasukan dan juga tank-tank terbaru demi menaklukkan Libya. Demi menaklukkan orang-orang yang hanya menunggangi kuda dan persenjataan seadanya. Sedangkan Omar yang sudah mendengar musuh sebentar lagi akan sampai, memilih tidak mempertahankan kota Kufra dan akan menyerang ke bagian utara selagi pasukan Italia mengarah ke Kufra di bagian selatan. Disinilah dia harus berpisah dengan para pejuang terbaiknya, termasuk Abu Matari yang akan tetap mempertahankan Kufra karena seluruh keluarganya ada di sana. Tak lama kota Kufra dibombardir habis-habisan dengan senjata jarak jauh. Abu Matari yang sampai akan melawan semampunya bersama milisi lokal.
Meskipun mereka tahu kekuatan tempurnya sama sekali tidak sebanding. Sampai akhirnya akibat peperangan itu, Abu Matari meninggal dunia. Tidak butuh waktu lama bagi Itali untuk menguasai Kufra. Pria-pria Badui Libya pun langsung dibariskan dan dieksekusi mati. Di kamp konsentrasi, banyaknya warga sipil Libya yang mulai tewas satu persatu karena terus dipaksa bekerja dan dikurung di tempat yang jauh dari kata layak. Di tempat lain, Omar didatangi 3 buah mobil dengan membawa bendera merah putih. Namun mereka bukan tentara-tentara Itali, melainkan sahabat dekatnya Omar yaitu Syarif Al-Gharyani bersama pengikut setianya. Di mana Al-Gharyani menghasut Omar untuk menyerah, karena tidak mungkin baginya melawan mesin-mesin perang milik Itali. Namun Omar tak peduli dan tetap memperjuangkan tanahnya dan menyayangkan pengkhianatan temannya Al-Gharyani, sang bangsawan Badui yang lebih memilih janji-janji orang fasisme Itali dibandingkan mempertahankan hak-hak rakyatnya sendiri. Your blood against their metal. You cannot win this war. Their homes kill innocent people and you, but not one of them has asked me to surrender. Pada malam harinya, di kamp konsentrasi, beberapa pejuang termasuk Salim mendatangi Mabruka dan Ibu Ali untuk mendapatkan makanan yang diberikan melalui pagar kawat besi. Mabruka sangat bangga kepada anaknya Ismail atas keberaniannya melawan para pasukan Itali, walaupun saat ini ia sudah meninggal. Namun naas, keesokan harinya para tentara akan mengadili beberapa orang yang diduga telah membantu pasokan makanan kepada para pemberontak, termasuk ibu dari Ali. Ali yang saat itu sedang sakit pun akhirnya dititipkan ke Mabruka, dan sebentar lagi ia akan menjadi anak yatim piatu. Orang-orang yang ditangkap akan digantung di depan mata penduduk Libya. Dan terlihat Letnan Sandrini yang masih memiliki rasa iba akhirnya ditahan karena tidak mau menjalankan perintah untuk mengeksekusi wanita-wanita Libya yang tidak bersalah. Did not join the army to hang women, sir. Lieutenant Sandri, you will consider yourself under arrest. Thank you, God, for the lives given us. Lalu di malam harinya, pasukan Omar melakukan serangan gerilya ke salah satu benteng Itali. Karena semua tentara sedang tertidur lelap, semua musuh di sana berhasil dibunuh. Begitu juga dengan persenjataan dan kendaraan diledakkan tanpa tersisa. Di keesokan harinya, pasukan Itali langsung membalas secara keji dengan menyerang tempat persembunyian Omar yang berada di gunung. Gas beracun pun dikeluarkan untuk membunuh para pemberontak. Lalu mereka naik ke dataran yang lebih tinggi agar tidak terkena gasnya. Namun Graziani sudah mengantisipasi dengan senjata artilerinya, hingga banyaknya pasukan Omar yang gugur di medan pertempuran. Penyerangan itu terus berlanjut sampai 5 hari 5 malam tanpa henti. Sedangkan Omar dan para pejuangnya hanya bisa bersembunyi di dalam gua. Sampai akhirnya Omar pun tersadar bahwa mereka sengaja digiring ke jembatan Wadi Al-Kuf, di mana nantinya tentara Itali akan mengepung dan membantai mereka semua di sana. Mengetahui rencana tersebut, sekarang giliran pejuang Badui Libya yang berhasil menyergap para pasukan Itali dari berbagai titik, termasuk dari atas gunung yang sangat susah untuk dibidik. Setelah Graziani berhasil membunuh para pemberontak, dengan artilerinya
Dia mengirimkan para pasukan tentara dan lengkap dengan tanknya yang terus mengejar Omar. Lalu Omar memerintahkan para pasukannya untuk menampakkan diri di tengah tanah terbuka, seakan-akan mereka melakukan penyerangan yang blunder. Namun ternyata lagi-lagi itu hanyalah strategi Omar. Para tentara Italia dipancing untuk mengikuti mereka sampai ke wilayah yang dipenuhi dengan peledak. Ketika banyak tank yang digulingkan dan tentara Italia mulai panik dengan ledakan tersebut, barulah pasukan berkuda Omar mengamuk menyerang mereka tanpa mengenal takut. Graziani yang melihat perlawanan itu dari jauh pun semakin marah dan merasa dipermalukan karena terkena jebakan balik oleh pasukan para pemberontak. He's good. This old man is good. Setelah pasukannya dibantai habis-habisan, Graziani pun kembali ke Roma, Italia untuk menghadap Mussolini. Graziani yang awalnya frustasi, akhirnya memiliki ide untuk membuat pagar kawat panjang hingga ratusan kilometer demi menghentikan pasokan amunisi dari Mesir dan juga agar pasukan Omar terbatasi ruang geraknya. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, pagar kawat telah selesai dibuat dan berhasil membunuh banyak orang Badui Libya yang melintas. Di lain tempat, pasukan Omar mulai kehilangan gairah untuk berperang karena pasukan amunisinya mulai menipis. Sementara Omar yang selalu menyempatkan dirinya membaca Al-Quran terlihat mulai sakit-sakitan. Pada keesokan paginya, mereka disergap secara mendadak oleh tentara Italia. Satu persatu pemberontak pun terbunuh, dan Salim terus berusaha melindungi Omar. Di tengah baku tembak tersebut, Kolonel Sarsani membunuh Sersan Sandrini yang sebelumnya masih bermurah hati terhadap musuh. Tapi saat Kolonel Sarsani memeriksa mayat yang berjatuhan, ternyata salah satu pasukan Libya masih hidup dan berhasil membunuhnya. Dikarenakan gunung sudah dikepung, sehingga tidak ada jalan keluar untuk pasukan Libya yang tersisa. Sampai akhirnya, kuda Omar berhasil dijatuhkan, dan Omar pun akhirnya ditangkap. Sekarang Omar menjadi tawanan di markas Italia. Yang betapa kagumnya Biodeci melihat sosok Omar yang masih terus berdoa dan berzikir, menggunakan rantai yang mengikat di kaki dan tangannya. Biodeci yang menaruh hormat pun menawarkan bantuan, dan Omar hanya meminta sedikit air untuk dia wudhu agar bisa menjalankan sholat. You would allow me a little. I could make my cheese. Keesokan harinya, Omar dibawa menghadap ke Jenderal Graziani. Graziani pun bertanya kenapa Omar selalu memberontak dan melawan fasisme Italia. Omar pun menekankan bahwa tidak ada negara manapun yang memiliki hak menduduki tanah kelahirannya. Bahkan mengembala seekor sapi di Libya tidak berhak sedikit pun. Tentunya Omar akan melawan Italia yang sudah menghancurkan negaranya selama ini. Tetapi dengan sombongnya, Graziani mengatakan jika ia memiliki hak seperti negara-negara lain yang memperluas kekuasaannya dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mendengar itu, Omar pun mengatakan jika pejuang-pejuang Libya tidak akan pernah menyerah, meskipun nantinya Omar akan mati, karena generasi-generasi selanjutnya akan terus melawan para penjajah. Menang atau mati syahid hanya itu pilihannya. Not to the pasture one, not one nation right to occupy another. Never surrender. We win or we die. Instruct the president of the court that he must be hanged. Setelah itu, pengadilan pun memvonis Omar yang sudah memberontak dan melawan pemerintahan yang sah.
dan ia akan dihukum mati dengan cara digantung. Di kota Saduk besok pagi jam 7, pada tanggal 6 September 1931 di hadapan publik. Sebelum pengadilan ditutup, Omar mengatakan bahwa kita semua asalnya dari Allah dan kepadanya lah kita semua akan kembali. From God we come, and unto God we turn. Keesokan paginya di hadapan semua rakyat Libya, Omar dibawa ke panggung eksekusi. Disaksikan oleh Ali, seorang anak yatim piatu, juga Kolonel Biodeci yang menahan tangisnya karena sangat menghormati musuhnya tersebut. Sebelum Omar digantung, beliau menyempatkan membaca doa dan mengatakan, "Terima kasih ya Allah karena telah menganugerahkanku mati syahid melalui musuhmu." Seorang guru mengaji tua yang berusia 75 tahun, yang sudah berani melawan rezim fasisme selama 20 tahun lamanya. God, you died the hands of my Singa padang pasir Omar Mukhtar akhirnya meninggal dunia di hadapan orang-orang yang sangat mencintainya. Di akhir film disebutkan, jika Omar Mukhtar masih terus dikenang oleh masyarakat Libya yang sudah merdeka. Perjuangannya menginspirasi generasi selanjutnya untuk mempertahankan hak-haknya. Setelah hancurnya rezim Mussolini, Jenderal Graziani pun ditangkap dan dipenjarakan. Sampai akhirnya ia mati pada tahun 1955 dan film pun selesai. Baiklah, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Terus dukung channel ini dengan subscribe dan sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya.